Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, berhati-hatilah saat Anda memilih pengasuh untuk menjaga buah hati Anda. Di Batam, Kepulauan Riau, seorang balita tewas di tangan pengasuhnya. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Orang tua mana yang rela kehilangan buah hatinya untuk selama-lamanya? Terlebih tewas di tangan pengasuh yang merupakan kepercayaan orang tua untuk dititipkan. Itulah yang dialami pasangan suami istri di Batam, Kota Kepulauan Riau. Isak tangis pecah di ruang instalasi Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri. Keluarga balita NB tak tahan menahan tangis kala anaknya yang tak lagi bernyawa dimasukkan ke dalam peti mati. NB, balita yang masih berusia 3 tahun ini, tewas setelah dianiaya oleh pengasuhnya, Bakti Parlindungan. Kejadian berawal saat pelaku emosi dan kesal kepada korban yang kerap bermain dan pergi ke jalanan, padahal sudah dilarang. Gelap mata, pelaku kemudian menarik dan memukul korban. Malam harinya korban sempat mengeluh sakit kepada orang tuanya. Terdapat beberapa luka baik di wajah dan tubuh korban. Namun keesokan harinya, keadaan korban terlihat membaik dan korban kembali dititipkan kepada pengasuh atau pelaku. Saat itulah pelaku diduga kembali menganiaya korban. Orang tua korban kemudian mendapat kabar jika anaknya masuk rumah sakit. Ininya sudah bengkak gitu kan, terus giginya saya lihat 3 yang nggak ada lagi di bawah, terus ininya memar. Saya gendong, terus saya bawa pulang, ya langsung saya tidurkan. Terus saya tanya, mana yang sakit nak? Ini kata dia, bibirnya juga pecah. Mungkin ditunggu pakai tangannya kan. Saya curiga juga. Tapi sesudah terakhir saya antar dia sama penjaganya, dia sehat. Tak kenapa waktu pas kerja ditelepon sorenya, cepat pulang, anak muda saya masuk rumah sakit, dia bilang gitu. Kenapa masuk rumah sakit? Padahal tadi pagi kan saya antar kan masih sehat dia, bilang gitu kan. Nggak tahu, soalnya dia kejang-kejang, udah nggak bernapas lagi, mungkin step dibilang penjaganya itu. Tersangka sempat mengelak telah melakukan penganiayaan kepada korban. Ia berkilah korban terjatuh saat sedang bermain bola. Namun naluri ibu memang tidak pernah bohong. Orang tua korban menanam kecurigaan terhadap pengasuhnya. Telah terus didesak, pelaku akhirnya mengaku sudah melakukan penganiayaan kepada korban hingga lebam di bagian leher dan wajah, serta memar di bagian kepala hingga menyebabkan pembekuan darah di otak. Menurut akhirnya bapak yang pelaku ini mengaku bahwa korban ini memang dia melakukan pemukulan atau ini keningnya bekas aspal. Setelah itu kami tanyakan lagi, dia memang sudah sering dia melakukan pemukulan dan kurang 3 kali. Ironisnya, pelaku merupakan teman dekat orang tua korban. Korban sengaja dititipkan kepada pelaku karena orang tua korban harus bekerja di Tanjung Uncang, Batu Aji. Pelaku baru menjadi pengasuh korban selama 2 bulan.
Kejadian serupa juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Namun sungguh ironis, pelakunya yang juga pengasuh merupakan pasangan suami istri. Kejadian berawal di mana sepasang suami istri bernama Bambang dan Sriyati diminta untuk menjaga seorang anak berinisial F lantaran orang tuanya harus bekerja. Kedua pelaku diberi 5 juta rupiah setiap bulannya sebagai upah karena telah menjaga balita berusia 2 tahun ini. Namun, bukannya menjaganya layaknya anak sendiri, keduanya justru menganiaya korban hingga tewas. Tak hanya itu, korban juga sering disekap di kamar mandi oleh pelaku. Kasus ini terungkap saat kedua pelaku hendak memakamkan jasad balita tersebut di tempat tinggalnya. Pelaku kemudian melapor kepada ketua RT mengenai kematian F. Ia berencana menguburkan jasad F, namun dilarang oleh ketua RT karena F bukan warga setempat. Curiga dengan jasad F yang penuh luka lebam, ketua RT akhirnya berkoordinasi dengan pihak aparat desa dan Polsek Sukodono. Tim identifikasi Polresta Sidoarjo pun langsung turun ke lokasi ke kos pelaku untuk melakukan olah TKP. Memang luka sekujur tubuh, Mas. Puluhan luka lebam, terutama di mata juga ada. Namun setelah hasil otopsi, pemeriksaan dalam ditemukan pendarahan dalam selaput otak. Yang ini adalah tanda ciri-ciri dari kekerasan kepada kepala. Benar saja, berdasarkan hasil penyidikan, polisi mengungkap jika balita disiksa dengan cara dipukul menggunakan tangan kosong dan dipukul menggunakan benda tumpul lainnya. Polisi akhirnya menangkap dan menetapkan pelaku sebagai tersangka. Kepada polisi, tersangka mengaku kesal kepada orang tua yang menitipkan anaknya pada mereka karena orang tua F tak lagi memberi biaya kebutuhan selama beberapa bulan terakhir. Polisi pun mencari keberadaan orang tua korban karena orang tua korban hanya menitipkan anak tersebut kepada kedua tersangka tanpa memberikan identitas dirinya. Atas perbuatannya, pasangan suami istri ini pun telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Emosi dan terlibat cekcok bisa membuat siapa saja jadi gelap mata. Alih-alih menghadang kekasihnya saat bertikai, ia justru menjadi korban. Itulah yang terjadi di Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Seorang remaja perempuan berinisial AP meninggal dunia setelah tak sengaja tertusuk pisau pacarnya SA di sebuah warung. Berdasarkan pengakuan pelaku yang tak lain kekasih korban, ia benar-benar tidak sengaja menikam sang kekasih. Saat itu, korban AP berniat menghalangi SA menikam rekannya saat terlibat adu mulut dengannya. SA mengaku merasa terpancing emosi karena setelah adu mulut, RE mengajaknya untuk berduel sehingga pelaku naik pitam dan mengeluarkan sebilah pisau yang ia simpan di dalam pinggang. Namun saat pelaku ingin menusuk RE, korban AP menghalanginya sehingga AP tertusuk pada bagian ulu hatinya. Pelaku yang tersulut emosi melanjutkan aksi sadisnya dengan menusuk RE temannya. Usai kejadian, pelaku sempat melarikan diri dan kedua korban langsung dibawa oleh warga ke rumah sakit. Namun sayangnya, nyawa AP atau kekasih pelaku tak dapat diselamatkan. Sementara nyawa RE yang juga mengalami luka tusukan berhasil diselamatkan. Polsek Kampung Melayu melakukan olah TKP dan berhasil mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk menusuk korban. Keesokan harinya, keluarga pelaku mendatangi kantor polisi dan menyerahkan pelaku. Pelaku sudah kita amankan di Polsek Kampung Melayu dan saat ini kita sedang melakukan pencarian terhadap barang bukti pisau yang digunakan oleh pelaku. Kini, tersangka dikenakan pasal perlindungan anak.
Sementara di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, karena cekcok berujung sakit hati, seorang pria menebas tangan temannya sendiri hingga putus. Pria berinisial R ini tega menebas tangan korban yakni B yang tak lain adalah temannya sendiri hingga putus. Kejadian berawal saat korban bersama temannya menuju rumah T di Desa Kuripan Selatan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat untuk membeli minuman keras jenis tuak. Sesampainya di rumah T, korban bertemu dengan pelaku yang sedang meminum tuak. Korban dan temannya pun bergabung menenggak minuman keras. Disinilah awal mula terjadi adu mulut antara pelaku dan korban. Saat korban pulang bersama temannya, pelaku telah menunggu korban. Pelaku pun memanggil korban namun tak dihiraukan. Pelaku pun kemudian mengejar korban dan temannya. Dalam sekejap pergelangan tangan kanan korban putus. Selanjutnya langsung memepet kendaraan korban dari sebelah kanan sehingga korban menghentikan kendaraan, dan pada saat tersebut tersangka langsung turun dari sebelah kanan sepeda motornya dan langsung mengeluarkan senjata tajam jenis parang sambil menunjuk korban dengan mengatakan, "Kamu yang mau injak saya tadi." Dan tersangka langsung mengayunkan parang yang mengenai pergelangan tangan kanan korban yang mengakibatkan tangan korban terputus. Pada polisi, pelaku mengaku tega menganiaya temannya karena diolok-olok. Atas perbuatannya, pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara.